kondisi meteorologi. Contoh dari PHS kayak kondisi suhu, tengah udara itu dipengaruhi kan. Kemudian dari pengukuran juga alat ini juga dipengaruhi oleh suhu dan sebagainya. Kemudian kebisingan itu pasti juga mempengaruhi karena baik itu kecepatan angin dan juga arah angin. Nah, kondisi meteorologi ini ada yang tahu nggak apa aja parameternya yang di modul yang kita ukur? Ada yang tahu? Suhu apa tuh? Lagi? Kelembapan udara, tekanan udara, kecepatan angin. Habis itu? Kecepatan angin. Terakhir? Arah angin. Nah, jadi dari semua parameter ini kita ukur menggunakan alat yang namanya pocket weatherman. Nah, jadi dari 4 parameter ini sampai kecepatan angin itu bisa diukur menggunakan pocket weatherman. Sedangkan kalau arah angin, teman-teman bisa buka handphone, ada kompas kan? Nah, itu menggunakan kompas. Nah, jadi untuk penggunaan alatnya sederhana aja. Itu tinggal dipencet tombol tengah, habis itu tombol kiri kanan ini untuk memilih parameter apa yang kita pilih gitu. Jadi sebenarnya ada banyak, ada sekitar 13, namun yang kita pakai cuma 4 di alat ini. Nanti kalau di suhu, teman-teman bisa lihat di pojok sini ada gambar, ada kode. Nah, kalau suhu itu gambarnya kayak ini, kayak gitu. Oke. Kemudian kelembapan itu gambar tetesan air. Di sebelahnya ada persen. Kemudian tekanan udara itu arah panah ke kanan, kecepatan angin itu gambar angin. Nah, nanti suhu ini satuannya Fahrenheit, nanti teman-teman konversi menjadi Celsius. Oke. Nah, kemudian kita bahas waktu pengukuran. Jadi dia kondisi meteorologi ini diukur dari 3 modul ini. Pertama partikulat. Partikulat kita ukur berapa jam? Hah? 5 jam. 5 jam. Kita ukur partikulat hari ini 5 jam, sehingga kita membutuhkan kondisi meteorologi untuk partikulat sebanyak 6 data. 6 data yaitu dimulai dari 0, waktu kalian menghidupkan alat HPS 0, kemudian menit ke 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam hingga ke 5 jam. Total ada 6 data. Nah, 6 data ini jadi dari sini. Ini diukur. Satu-satu. Oke? Paham? Nah, kemudian untuk pengukur gas kita cuma 1 jam, sehingga kita butuh 4 data selama 30 menit, yaitu menit ke 0, kemudian Menit ke 15, 30 dan tetap 1 jam. Berarti kita butuh menit ke 15, menit ke 30, menit ke 45 dan menit ke 60. Iya, benar. Jadi total ada 5 data. Kemudian kebisingan kita juga 1 jam, ini sama, kebisingan sama. 0, 15, 30, 45 dan 60. Hah, kebisingan 1 jam 10 menit cuma 5 detik. Enggak, masih kebisingan kita ukur kendaraan ya? Oh, yang ukur kendaraannya. Iya. Kalau kebisingan ini, Nanti dijelasin. nah, kita masuk ke kebisingan. Di sini ada yang lihat kebisingan enggak? Nah, kebisingan itu banyak. Yang pertama, kebisingan dari kendaraan. Kemudian kebisingan dari ruangan ataupun area perkantoran, kemudian kebisingan dari industri, pabrik, alat mesin, segala macam. Nah, itu mempengaruhi. Kalau kalian belajar K3, kebisingan juga masuk di situ. Jadi, nah, di sini kebisingan itu kita nanti bakal mengukur kebisingan untuk kendaraan. Karena apa? Kalau untuk faktor lingkungan di Unjar, yang mempengaruhi kebisingan di Unjar itu kendaraan. Mungkin ada yang motornya embrem, kita tidak tahu. Atau mungkin total dari jumlah kendaraan yang masuk ke Unjar itu sekitar sekian gitu. Jadi itu mempengaruhi kebisingan yang ada di Unjar. Nah, dengan aktivitas lainnya. Nah, kebisingan ini kita kalau ngukur diam, jangan bersuara. Jadi nih kalian nih ngukur kebisingan, ngomong-ngomong itu cuma suara kalian B yang terdengar sama alat tuh, karena dia sensitif sama suara. Jadi kalian diam. Untuk ngukur itu selama 10 menit dengan pengambilan sampelnya itu setiap 5 detik. Jadi kalian hitung ini
1, 2, 3, 4, 5 catat. Tapi kan ini udah mati. Ataupun isyarat B 1, 2, 3, 4, 5 catat. Jadi kalian bakal dapat datanya itu 120 data total kebisingannya. Nah itu nanti kalian bisa langsung dihitung. Ada di rumus di modul. Setelah itu, nah kita mengukur kebisingan itu di jalan. Jadi faktor yang mempengaruhi pasti kendaraan. Nah kalian harus download aplikasi traffic counter. Nah itu udah ada dikasih tahu Yandri sama Rashad. Nah di situ kalian download aplikasinya, kalian hitung total kendaraannya. Tapi digolongkan per jenis kendaraan. Ingat ya, beda kendaraan beda lagi. Jadi ada motor, mobil, truk, pesawat, nah itu udah masuk. Bus. Nah tapi karena di India itu mayoritas cuma 2 ini deh yang paling. Tambah 1 bus. Aduh, yo bus, aduh bus India. Oh iya aduh. Yang itu Transjinjai. Iya Transjinjai. Nah nih ada 4 kategori kendaraan. Kemudian untuk kebisingan ini kalian bakal ngitung kendaraannya selama 1 jam. Jadi selama 1 jam ini kalian kebisingannya itu 10 menit. Kemudian kondisi meteorologinya 10 menit. Enggak, maksudnya kan gabung ke itu 1 jam. Iya 1 jam. Oh iya 1 jam lah. Benar. Dia gabung ke 1 jam. Benar. Sini, makasih. Nah, kamu mengukurnya selama 1 jam dulu untuk kondisi meteorologi.